Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Ginanjar. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 22. Di sini saya akan memenuhi tugas Formais yang dimana tugasnya yaitu menjelaskan mengenai ikhlas, kontribusi, hikmah, loyalitas, amanah, sinergi dengan format, pengertian, tujuan, studi kasus, dan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan yang tadi. Langsung ke poin pertama, yaitu di sini ada pengertian ikhlas, yang dimana ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti murni dan bersih. Dalam konteks Islam, ikhlas adalah melakukan amalan dengan niat yang tulus, semata-mata karena Allah, tanpa tercampur keinginan duniawi seperti pujian, penghargaan, dan keuntungan pribadi. Selanjutnya di sini yaitu ada tujuan ikhlas, yang dimana tujuan ikhlas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memurnikan ibadah kepada Allah sehingga amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membentuk hati yang bebas dari penyakit ria dan uzub. Dan yang terakhir yaitu ada mendekatkan diri kepada Allah dengan mengutamakan keriduannya di atas segalanya. Studi kasusnya yaitu ada seorang dermawan yang memberikan sedekah secara diam-diam dan tidak diketahui orang lain karena niatnya hanya ingin mencari ridho Allah. Ayat Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan ikhlas yaitu yang pertama ada di Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semata alam. Hadis yang bersangkutan dengan ikhlas yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan wajahnya atau ridhonya. Poin yang kedua di sini ada kontribusi. Pengertian kontribusi yaitu kontribusi berarti memberikan sesuatu yang bermanfaat baik berupa pikiran, tenaga, waktu, atau harta untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan di jalan Allah. Dalam Islam, kontribusi mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Tujuan dari kontribusi ini sama, ada 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu membangun kebersamaan dan persatuan umat. Studi kasusnya yaitu dalam program pemberantasan buta huruf, seorang pemuda menyediakan waktu untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu membaca dan menulis tanpa memungut bayaran. Ayat Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan kontribusi yaitu Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu hadis yang bersangkutan dengan kontribusi yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang peduli terhadap urusan kaum muslimin. Hadis At-Tabrani. Lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu di sini ada hikmah. Pengertian hikmah yaitu hikmah adalah kemampuan untuk memahami suatu peristiwa atau keadaan secara mendalam sehingga mampu mengembalikan pelajaran darinya. Hikmah mencakup kebijaksanaan, ilmu, dan ketenangan dalam menyikapi ujian atau karunia. Tujuan dari hikmah yaitu sama, ada 3. Yang pertama, membantu seorang memahami takdir Allah secara positif. Yang kedua yaitu mengubah ujian menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Dan yang terakhir yaitu ada mengajarkan kesabaran dan rasa syukur dalam kehidupan. Studi kasusnya yaitu seorang petani yang gagal panen karena cuaca buruk. Namun ia tetap bersyukur dan memanfaatkan waktu untuk belajar metode pertanian baru yang lebih adaptif terhadap pertumbuhan iklim. Ayat Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hikmah yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jika kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jika kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh menakjubkan perkara orang beriman, segala urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ketimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu di sini ada loyalitas. Pengertian loyalitas yaitu loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap prinsip, tugas, pemimpin atau organisasi yang ia yakini. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, loyalitas juga mencerminkan komitmen dan dedikasi yang tulus dalam melaksanakan amanah. Tujuan dari loyalitas yaitu ada 3. Yang pertama yaitu membentuk hubungan saling percaya antara individu dan komunitas. Yang kedua yaitu mendukung pencapaian visi bersama dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menciptakan stabilitas dalam organisasi atau kelompok. Studi kasusnya yaitu seorang tim yang bekerja keras dan setia terhadap visi organisasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Selama prinsipnya dipegang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Ayat Al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan loyalitas yaitu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzalimi dan atau menyerahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kelima yaitu di sini ada amanah. Pengertian amanah ialah amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat. Amanah mencakup aspek seperti pekerjaan, kepercayaan, atau harta benda. Tujuan dari amanah yaitu yang pertama ada menumbuhkan